Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ana Silvana. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan distribusi multimedia dari dulu hingga saat ini. Yuk disimak. Pengertian distribusi multimedia. Distribusi multimedia jika diartikan per kata yaitu distribusi memiliki arti menyalurkan atau menyampaikan. Sedangkan multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan beberapa teks, suara, gambar, animasi, dan video. Jadi, distribusi multimedia bisa dibilang menyalurkan beberapa gambar atau video suara melalui beberapa media atau internet secara real time. Berikut ini adalah beberapa media pendistribusian multimedia yang pertama kali ada. Yang pertama ada multimedia streaming atau layanan multimedia streaming, yaitu suatu teknologi yang mampu mengirimkan file audio atau video digital secara real time pada jaringan komputer. Yang kedua ada broadcasting atau penyiaran, yaitu suatu pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan, baik melalui satelit, radio, televisi, komunikasi data pada jaringan. Yang ketiga ada video on demand atau video sesuai permintaan, yaitu sebuah istilah penyajian video yang bisa diakses secara online melalui jaringan internet atau intranet, di mana pemirsa bisa melihat kapanpun sepuasnya dan berulang-ulang tanpa harus terikat waktu dan tempat. Yang keempat ada multimedia courseware, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk pendidikan yang aplikasinya dirancang sesuai dengan ilmu yang akan diperdalam. Yang kelima ada hipermedia, yaitu untuk menyampaikan keterlibatan media lain yang meliputi suara dan video. Yang keenam ada video conference, yaitu layanan yang menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak atau lebih menggunakan jaringan internet broadband. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan distribusi multimedia dalam dunia pendidikan. Nah, pada waktu dulu, mungkin komputer atau digit belum terlalu dikenal. Para pengajar dalam menyampaikan pelajaran hanya dengan tulisan dan lisan. Mungkin dulu ada distribusi multimedia yang sempat digunakan pada saat itu, yaitu infocus yang menyalurkan tayangan di laptop ke layar proyektor, supaya bisa dilihat oleh semuanya. Perkembangan distribusi multimedia pada bidang pemasaran. Sebelum adanya teknologi canggih seperti sekarang ini, media iklan mungkin dulu hanya berbentuk teks tulisan dan gambar. Bahkan gambarnya pun saat itu tidak berwarna, hanya hitam abu dan putih. Tapi sekarang karena adanya perkembangan teknologi membuat media lebih menarik. Dan karena adanya distribusi multimedia, misalnya menggunakan video dan menggunakan web. Biasanya seseorang yang memiliki bisnis mempunyai web, jadi semuanya bisa diakses dan bisa dibeli langsung ataupun secara online. Bahkan bisa melakukan transaksi secara langsung dan online. Nanti pada saat pengiriman akan langsung diantar tanpa perlu datang ke tokonya. Serta kalaupun misalnya kita membuat web atau iklan, jangkauannya luas, tidak hanya di wilayah kita saja, tapi bisa seluruh Indonesia, bahkan negara lain pun bisa membeli produk kita. Perkembangan distribusi multimedia dalam komunikasi. Dulu untuk berkomunikasi, media yang digunakan adalah handphone. Hanya saja yang bisa dilakukan hanya telepon dan SMS. Nah, setelah adanya perkembangan distribusi multimedia dalam komunikasi, saat ini kita bisa melakukan video call, mengirim gambar, mengirim video, atau kita juga bisa live Instagram dan YouTube di handphone kita sendiri. Jadi, selain komunikasi handphone yang digunakan kita saat ini, juga bisa dijadikan sebagai sarana. Perkembangan distribusi multimedia dalam bidang informasi dan dunia hiburan. Karena televisi juga masuk ke dalam media informasi dan hiburan, maka dulu itu ada televisi yang kecil, di mana hanya ada suara dan gambarnya saja. Gambarnya pun tidak ada warnanya. Karena perkembangan distribusi multimedia, televisi itu telah LED dan gambarnya sudah jernih. Suaranya sudah bisa diperbesar atau kita tambahkan lagi supaya lebih besar menggunakan speaker. Dan kita juga bisa lihat saluran televisi yang ada di luar negeri. Misalnya ada Liga Inggris atau bola-bola lainnya.
Kita bisa nonton banyak hiburan dan melihat informasi karena adanya perkembangan distribusi multimedia itu sendiri. Demikian video presentasi mengenai perkembangan distribusi multimedia. Saya Ana Silvana undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Multimedia Pemasaran 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.